Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il muslimin wal muslimin wal mukhlisin wa ila jami'i masyaikhina wa asatidatina khususan ila yajuhari zawari wa usulihi wa furu'ihi wa ila jami'i abaina wa ummahatina usalil abi mansur wa abi yasir wa usuli wa furu'ima wa ila jami'i ahli hadhil qaryah al-muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa barallahu dhubahum wa rafa'a darajatana wa darajatahum di dunia wal akhirah syai'un billailumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunti Pak Fauzi. Betul kitab, betul. Napa bahas kurban malih? Napa? Nggih. Bahas kurban malih kula buka materi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki langsung tertuju pada panitia kurban. Materi tulisan saya langsung pada panitia kurban. Mungkin panjenengan semuanya di sini ada yang menjadi panitia kurban, jadi perlu tahu sebenarnya kedudukannya panitia kurban itu seperti apa. Sering saya sampaikan bahwa ketika kita semuanya berhadapan-hadapan dengan syariat kurban, maka kita harus menata hati kita. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara menyembelih hewan tertentu, yakni kambing, sapi, unta, demi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jadi kurban ini adalah ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah, maka yang perlu ditancapkan di dalam hati adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan kurban artinya kita tunduk pada aturan Tuhan. Berarti kalau sudah bilang ibadah, maka nilai yang dicapai adalah pahala. Seperti halnya sholat. Sholat itu berarti yang dicari oleh kita adalah pahala di sisi Allah.
kedudukan mulia di sisi Allah. Itu. Ini harus tancapkan dalam hati. Jadi kalau ada panitia kurban, berarti dia adalah orang yang siap membantu orang yang mendekatkan diri pada Allah. Ini. Nah, namanya membantu ibadah berarti ya kita semuanya yang jadi panitia, maka targetnya adalah untuk mencari pahala atau kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sama dengan zakat. Jadi panitia zakat itu juga adalah orang yang membantu orang beribadah. Sehingga target utamanya harus pahala. Bukan yang lain. Oleh karena itu, kalau khususnya pembahasan kurban, jadi panitia kurban itu yang ada dalam hatinya jangan kemudian yang dibesarkan punya keinginan mendapatkan daging yang lebih daripada yang lain. Ini bisa habis pahalanya. Ya, di samping nanti juga ada aturan bagaimana orang itu bisa memiliki daging kurban. Karena memang tujuan utamanya adalah mendapatkan pahala. Jadi kalau sampai umpamanya jenengan targetnya mendapatkan daging, mendapatkan kepala, mendapatkan apa ini sudah luar tujuan itu. Baik. Ini tancapkan dalam hati. Kita masuk pada pembahasan kurban sekarang. Panitia kurban itu siapa? Panitia kurban adalah orang yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan ibadah kurban dengan benar. Ini. Orang yang mendapatkan amanah. Berarti kalau sudah bilang amanah, ini hal berat. Dia harus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi kalau panitia kurban ini perannya adalah panitia kurban merupakan wakil dari orang yang berkurban. Orang yang berkurban pastinya menginginkan kurbannya itu sah. Ya, baik kurban sunnah ataupun kurban wajib. Makanya panitia kurban harus bisa menjaga keabsahan dari kurbannya orang yang mewakilkan tadi. Jangan sampai panitia kurban melakukan kesembronoan. Semisal menyembelih sampai sembeliannya tidak sah menurut syariat, maka panitia kurban bertanggung jawab. Itu. Tapi kalau sukses dia membantu masyarakat untuk melaksanakan itu, pahalanya luar biasa. Jadi menjadi panitia kurban itu adalah pekerjaan mulia. Namun tanda kutip harus dikerjakan dengan benar. Ya, dengan benar itulah yang harus dijaga betul. Karena kadang kita itu semangatnya menjadi panitia kurban, tapi kita itu yang banyak tidak mengetahui ilmunya jadi panitia kurban. Sehingga cara membagikannya, cara menyembelihnya ngawur-ngawuran. Ini mungkin di dunia bisa disimpan. Aib itu mungkin disimpan, tapi di hadapan Allah, ini berat sekali. Nah, yang repot kadang-kadang gini, yang repot itu. Kita itu seringnya melakukan sesuatu itu dilakukan dulu. Sedang wis ngelakoni oleh pirang tahun, dana ilmu ini, mari kudu dikai ilmu. Nah, sedang tahu ilmunya tidak cocok dengan yang kita lakukan. Akhirnya yang dikatakan, oh peraturannya keras nemen. Bukan keras, tapi karena kita mendahului dengan pekerjaan yang dengan tanpa ilmu, akhirnya kaget. Betul. Akhirnya kita berusaha, ndak ono tah pendapat sing enakan. Seringnya gitu, ndak ono tah pendapat sing enakan. Coba mulai awal melakukan itu sudah didasari ilmu, jadi ndak kaget. Yang sering kita itu gitu. Banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita itu. Nah, masalah korban nggih ngoten. Napa? Contoh misal nih
menyembelih kurban di tanah milik masjid. Kan sering nggih. Di tanah milik masjid. Halaman masjid misalnya, jelas-jelas tanah itu milik masjid. Boleh apa enggak? Itu dibahas oleh para ulama, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau harta milik masjid, ya, maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Nah sekarang kurban itu kepentingannya di masjid apa? Tidak ada. Ya, apa kemudian orang sholat gara-gara adanya kurban? Tidak kan? Nah, apa itikaf gara-gara kurban? Tidak kan? Beda ketika membuat pengajian di masjid. Buat pengajian di masjid itu boleh karena apa? Akan ada banyak orang datang ke masjid, kemungkinan di situ memanfaatkan itikaf di masjid. Itu sangat beda sekali. Sehingga yang demikian ini kata para ulama tidak boleh, apalagi kurban itu rawan adanya najis. Adanya najis. Kemudian menggunakan fasilitas masjid untuk korban boleh enggak? Tidak boleh. Nah, kadang-kadang kita kaget, kok keras nemen hukumi? Enggak keras aslinya. Tapi kita sudah terbiasa ngelakuin yang salah. Baru peraturan nih. Tiba ini nih. Keras nemen hukumi. Bukan keras sebenarnya. Tapi karena kita enggak terbiasa melakukan hukum itu. Nah, bukan hanya permasalahan ini sebenarnya, permasalahan yang lain juga banyak. Nah, jadi kedudukannya panitia kurban itu adalah sebagai wakil dari orang yang berkorban. Oleh karena itu mereka wajib mengerti aturan ibadah kurban dengan benar. Jika tidak maka kurbannya rawan tidak sah dan berdampak wajib bertanggung jawab atas kesembronoannya. Kedua, panitia kurban harus bisa memilah antara kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban sunnah itu apa? Kurban sunnah itu adalah kurban yang tidak didasari adanya nadar atau pernyataan wajib. Pernyataan wajib namun tidak menggunakan sigot nadar. Contohnya kurban sunnah itu ngeten. Yes, kurban asale pun. Aku pingin kurban besok dina riyaya. Maka sapi sing digawa niku utawa wedhus sing digawa niku dadi kurban sunnah. Ngeten. Terus bawane jenengan ditakoni, iku sapi ini sapa? Sapiku. Lho kate ge apa rencanaku besok apa? Wae dina riyaya kate tak gawe kurban. Iki sunnah. Ngoten iki. Lek jenengan ada korban wajib itu pakai nazar. Misal aku nazar tahun ini kate kurban. Maka sapinya jadi wajib atau kambingnya jadi wajib. Ini namanya korban wajib. Atau jenengan mengatakan wedhusku iki ya kurbanku. Wedhusku iki kurbanku. Utawa wedhus iki tak dadekno kurban. Berarti kalau jenengan sudah mengatakan iki tak dadekno kurban, sudah diberi pernyataan. Jenengan tidak rencana, tapi memberikan pernyataan. Iki tak dadekno kurbanku. Berarti apa? Wedhus ini tidak didadekno sing lain. Berarti akan dijadikan khusus kurban. Berarti kalau ini mau dijadikan kurban, hanya kurban, berarti menjadi kurban yang harus menjadi sesuatu yang harus dikorbankan. Harus dikorbankan berarti apa? Kurban wajib. Nah, jadi pakai nazar jelas nggih. Anakku sehat, aku apa iku jenenge demi Allah kate beli wedhus wae kurbanan.
Wah, itu wajib. Terus lek ucapan sing wau niku, iki korbanku. Iki tak dadekno korbanku. Niki nggih terus para ulama dadekno kambing iku atau sapi iku dadi korban wajib. Ngoten. Namun menurut sebagian ulama, kanggo wong awam sing ndak ngerti napa niku jenenge tentang tata cara bahasa, maka niku didelok. Dhek iku memberikan pernyataan apa sekedar menginformasikan. Lek memberikan pernyataan bahwa ini memang akan saya jadikan korban bukan yang lain, berarti ini disebut korban wajib. Tapi lek umpamane jenengan sekedar sing dimaksud iki korbanku, maksudnya iki rencanaku kate tak gawe korban. Jadi informasi saja, maka ini menjadi korban sunnah. Jadi menyikapi orang awam dari sebagian ulama yo aja dipadakno karo wong alim. Kadang wong awam itu ngomong yo sak tepake ae gak mikir-mikir masalah iku pernyataan atau memberikan informasi. Sehingga lek orang wong awam sing kaya ngoten niku disepuro sis dianggap korban sunnah. Terus sebagian ulama ngoten. Nggih. Ini kita harus hati-hati. Nah, terpenting kalau jadi panitia kurban saat napa niku jenenge orang pasrah niku perlu ditanyai. Iki korban wajib apa korban sunnah? Ngoten. Lah wong ngomong korban sunnah, ya wis jelas sunnah. Korban wajib jelas wajib. Atau takon iki korbanmu iya, iki mulai winginan tak rencanakno dadi korban, utawa aku pengen korban iki iso. Iki korban sunnah. Ngoten. Tapi kan kita tanyakan sunnah atau wajib atau apa? Nggih, sing ngoten. Iki korban sunnah wajib, sunnah, ya sunnah mawon. Kenapa pentingnya memilih sunnah dan wajib? Memilahnya. Karena nanti cara membaginya tidak sama. Niki. Jadi kemarin kita pertemuan dengan banyak kiai-kiai, dengan banyak orang yang juga jadi panitia korban. Itu memang jarang dipraktekkan di desa-desa. Pokoknya kumpul mbu sunnah, mbu wajib, engko dibagi roto sak desa. Padahal ini sangat berbeda. Berarti kan kata-kata itu kan yang nggih. Saya korban dengan saya korbankan. Jadi akhiran dan awalan itu yang membuat. Nggih. Nggih, tapi cara kula lek wong awam niku dianggap itu menginformasikan. Kecuali yang ngomong demi Allah, iki korbanku. Nah, ini berarti jadi nazar, wajib. Utawa aku nazar anakku waras nih. Mbok takoni, awakmu kok korban yo? Iya, winginane anakku tepak loro terus aku kepingin apa jenenge ngorbani anakku waras. Wah, iki dadi korban nazar wajib nih, ngoten. Panitia harus betul-betul teliti memilah mana korban sunnah, korban wajib. Ngoten. Pun. Sehingga di sini saya katakan, namun menurut sebagian ulama pernyataan ini bila diucapkan oleh orang awam maka tidak berpengaruh menjadi korban wajib karena rata-rata niatan mereka bukan memberikan pernyataan tapi sekedar memberikan informasi niatannya ingin berkorban. Kemudian panitia korban hendaknya mengarahkan atau menuntun niat berkorban saat penyerahan hewan korban kepada panitia. Ini niat penting loh. Tapi kalau tidak ada niat kon keternotok nggih, umpamane nggih ndak wis ngundang. Tidak ada niat ini nanti dalam masalah nyembelih itu kan mungkin aja ini sebagai akikah, mungkin ini sebagai kurban, mungkin aja sebagai napa lek wong haji niku hadiyu. Nah, untuk membedakan itu harus jelas niatnya. Dan harus jelas niatnya apakah ini korban wajib atau korban sunnah. Itu penting.
Karena pahalanya korban wajib dengan pahalanya korban sunnah sudah beda. Mesti otomatis besaran yang wajib. Padahal sholat. Sholat itu perlu dijelaskan ketika jenengan sholat duhur. Aku sholat fardu duhur. Kalau jenengan niati aku sholat duhur gitu tanpa menyebutkan fardu, ini bisa tidak sah. Karena duhur itu juga ada sholat sunnah duhur. Ada sholat sunnah duhur. Makanya pentingnya niat ngoten. Panitia kurban harus bisa menuntut itu. Misal nawaitu al-udhiyah al-masnuna lillahi ta'ala. Aku niat apa itu jenenge kurban ya sunnah. Ngoten. Jadi utawa nawaitul udhiyah al-mandhurah. Saya niat kurban al-mandhurah yang dinadari. Niku lek bahasa Arab. Mene bahasa Jawa langsung nggih. Niat ingsun, niat ingsun kurban sunnah lillahi ta'ala. Ngoten terus. Niki kedah niat ingsun apa kurban wajib krana nazar lillahi ta'ala. Ngoten. Niki perlu diarahkan orang-orang yang ingin berkorban itu. Dan niat kurban itu bisa saat menyembelih diniati nggih, lek umpamane jenengan dados panitia kurban berarti niat ingsun nglakoni kurban iki nyembelih kurban teko Pak Kampung. Misal nggih, Pak Kampung Semandi misal. Niat ingsun nyembelih kurban iki teko Pak Kampung Semandi. Nah, ngoten. Jadi utawa kurbane Pak Kampung Semandi. Ngoten niku perlu di ngoten nggih saged utawa sadurunge ketika napa penyerahan niku jadi tuntun niati. Ngoten. Ini penting. Napa? Di sapi nggih disebutno tiange. Nggih. Jadi ya ingsun nggih nyembelih kurbane nggih mandi Pak Kampung, Pak Kades sopan. Itu nggih sebutaken ngoten. Terus panitia kurban harus melaksanakan dua macam tindakan. Apa itu? Menyembelih hewan kurban dan mengelola hasil kurban. Ini. Karena tadi sebagai wakil. Jadi saya umpamanya berkorban sendiri. Maka yang saya laksanakan adalah umpamanya tidak saya wakilkan, ya nyembelih, ya membagi. Gitu kan? Nah, ketika jenengan jadi panitia kurban berarti jenengan ya menyembelih dan membagikan. Ngoten. Niku otomatis. Otomatis kuliti motong-motong niku. Nggih. Bedeti barang nggih. Kemudian panitia kurban harus menentukan penyembelih kurban dengan kriteria satu beragama Islam. Ini sudah saya terangkan kemarin bahwa yang terpenting nyembelih itu adalah orang Islam. Jangan sampai orang selainnya Islam. Dan kemudian lagi jangan sampai orang murtad. Boleh, tidak sah. Kalau orang Islam tapi tidak pernah sembahyang, wis ndak sembahyang, yo ndak poso, yo penggaweane judi, ngombe. Semisal nggih. Zina sembarang wis lah. Oleh ndak? Pokoknya kita tetap dia tahu dia itu Islam ya boleh-boleh aja. Nih. Orang takon ngopo gak sembahyang, males ae. Ngerti lah sembahyang wajib. Iya, ya wis Islam berarti. Nih. Ngopo kok zina ya kepingin ae lho, kan haram, ngerti haram. Ya ngerti, tapi tidak kuat aku umpamane. Ya si Islam. Nggih. Nggih. Si Islam berarti ini. Tapi yo nggih Islam wonten niku wis nggih. Islam sing durung oleh hidayah niku, ngoten. Nggih. Ah. Ini si Islam. Lah sing bahaya niku kan ngopo gak salat 5 waktu. Salat 5 waktu ora wajib kok ngomongane. Salat 5 waktu ora wajib mau gak nglakoni gak dosa. Oh niki berarti metu teko Islam. Kafir nih. Walaupun pamane dhewe sing ngomong ngoten niku napa niku jenenge wong iki salat, semisal ngomong. Kamu salat, aku ya salat, tapi aku ya ngerti lek salat iku sajane ndak wajib ngomongane. Aja ndak nglakoni
ndak dosa. Lah iku walaupun dhek pateng salat iki keluar dari Islam. Nih, walaupun dhek napa niku nglakoni salat. Utawa dhek ndak tau nglakoni zina, tapi berani menghalalkan zina. Wis sekati zina-zina ora apa-apa, ora dosa nggih. Ora dosa. Wis aku sing nanggung wis ora dosa lah. Oh, hati-hati nih walaupun ndak tahu zina. Niki dosane luwih gede daripada sing zina. Kenapa? Karena dia keluar dari Islam, berani menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Riba, misal nggih. Nganana duit nggih, rentenir ngomong nggih. Iku riba itu jelas-jelas haram. Nggih, jelas haram. Lah jenengan ndak mampu menghindari riba, ojo sampai ngalalno riba. Kamu kok sih praktek rentenir budak kuat aku iku ndak nemu duit manis misal. Nggih, ngerti lah haram ya ngerti tapi apa manis ndak manis dalani apa. Nggih. Ya niku ngomong ngeten iki ya dosa. Nggih, nglakoni ngoten iki dosa. Tapi ndak sampai metu teko Islam. Tapi lek jenengan wani, ngopo aku kok sik nglakon riba? Ngopo riba? Halal, nggih. Terus buktine aku makin mangan dengan riba ya ndak mutah ngene. Nggih. Jadi jenengan ngomong halal riba, semisal ngomong riba, murtad nih. Mboten sekedar napa niku jenenge dosa tapi bisa murtad. Ana kita niku nglakoni sesuatu sing haram, kita durung iso menghindari. Maka tetap kita katakan haram. Nggih, kita dosa ngoten walaupun durung iso menghindari. Ya istighfar nang pangeran. Ngoten. Niku kriteria Islam. Mampu melakukan penyembelihan dengan memutus semua bagian saluran pernapasan atau hulkum dan saluran makanan atau mar'i dari hewan tersebut. Jika ada bagian dari keduanya tidak terputus walaupun sedikit, maka hukumnya tidak sah. Jadi mriki wonten saluran makanan, kali saluran pernapasan kudu putus kali ini. Ngoten. Niku wis. Lek umpamane tapi tidak putus karena titik, misal tidak putus, betul sah. Harus terputus. Jadi memang harus, makanya nyembelihan itu pun apa niku jadi sembrono. Memane kadang teng YouTube, kula semprot teng YouTube, ada mau dibaca. Des bisa nih tendok. Gila niku langsung putus kabeh, bagian niku nggih halal. Kuatirnya kan betul putus. Jerit, nggak putus ditinggal bareng. Ternyata setelah didelok wonten sing mboten putus. Niku nggih batang dadi niku. Makane cara kula sebenarnya ya sing ngati-ngati pun di nyek-nyek niku nggih. Apa? Gorok. Nggih. Ngoten sampai yakin jenengan putus baru. Ngoten. Cara mengelola hasil kurban, ini penting. Cara mengelola hasil kurban sunnah. Panitia kurban harus membagikan sebagian daging kurban. Ini kalau kurbannya sunnah. Panitia kurban harus membagikan sebagian daging kurban dalam keadaan mentah kepada fakir miskin. Jadi harus ada, misal ini kurban sunnah, wedhus, misal oleh wedhus siji asal 20 kilo misal. Ini harus ada bagian yang dikeluarkan secara mentah, yang dikasihkan mentah. Mungkin 3 kilo lah, kasihkan fakir miskin. Walaupun 1 orang. Harus. Lek belas ndak sedikit fakir miskin. Utawa dimasak marang fakir miskin diundang. Ndak dikek daging mentah. Niki mboten sah. Harus ada bagian dari daging kurban yang dikasihkan fakir miskin dalam keadaan mentah. Walaupun sebagian, walaupun juz'an yasiron, walaupun itu sedikit, walaupun hanya dikasihkan 1 orang, betul apa-apa. Pokoknya harus ada yang dikasihkan fakir miskin dalam keadaan mentah. Yang bagus ya sepertiganya, sepertiga dari yang dikorbankan itu dikasihkan fakir miskin. Misal dapat 30 kilo, yang 10 kilo kasihkan fakir miskin, mungkin dihitung fakir miskin 10 orang misal. Terus panitia kurban boleh memberikan sebagian kurban kepada orang kaya untuk dikonsumsi. Jadi kalau jenengan tahu ada orang kaya, misal Pak Sumandi pun dianggap kaya Pak Sumandi. Niku boleh dikasih daging kurban, misal 5 kilo, misal atau 2 kilo.
Tapi kalau jenengan merasa kaya, daging kurban itu tidak boleh untuk dijual, hanya untuk dikonsumsi saja. Walaupun memangnya Pak Sumanti oleh toko kampung iki 5 kilo, toko kampung iki 5 kilo, di total nang omahe ono 20 kilo. Wah, ndak mungkin mangan dhewe upamane. Bong. Terus pripun ngeten iki? Didol, dipangan 5 kilo, sing 15 kilo didol, mboten kenging. Piye oleh dimaem dhewe utawa oleh merasa kakean kekno nang wong liya. Kekno nang fakir miskin. Ngoten. Utawa ngundang kancane, nggih. Nggih. Utawa ngundang kancane. Nggih. Napa niku jenenge diundang kanggo makan. Tapi lek di napa didol mboten kenging lek fakir miskin niku. Ngoten. Makane kita harus hati-hati. Terus jika korban sunnah, panitia korban boleh memberikan sebagian korban pada orang yang berkorban atau keluarganya. Ngoten. Semisal nggih, Pak Imam nitip korban, maka wedhus misal. Hasil 30 kilo, engko Pak Imam boleh ini. Selama ini korban sunnah, Pak Imam boleh tak kirimi 5 kilo. Ngoten. Untuk dimakan Pak Imam dengan keluarganya. Kanjeng Nabi juga pernah, tapi Kanjeng Nabi dulu kalau berkorban kemudian minta bagian sedikit saja, apa? Minta hatinya. Kabit bahasa Arabnya itu, minta hatinya untuk dimakan. Pun ngoten ta. Ngoten. Niku kalau korban sunnah. Lah korban wajib ya napa? Niki perlu hati-hati. Niki sing angel nih. Cara mengelola hasil korban wajib. Panitia korban harus mensodakohkan, ini perhatikan nih, semua bagian, baik berupa daging, belungan, jeroan, kulite, sungune dari hasil korban wajib, dalam keadaan mentah kepada fakir miskin. Semuanya korban wajib harus nyampe ke fakir miskin. Orang kaya tidak boleh diberi. Nah ini, makanya harus dibedakan nanti. Jadi pamane diteropong sinten sugih, misal mriki sing sugih, misal Pak Kampung, Pak Kayat, misal Pak Imam. Maka tidak boleh, ini harus dibunderi. Blacklist, tidak boleh masuk korban wajib. Karena sudah kaya. Makanya prinsip bagi rata di masyarakat dalam masalah korban khususnya, kalau yang dimaksud bagi rata itu tanpa memperhatikan status sosial fakir miskinnya, maka itu salah total. Kalau bagi rata ya jenengan mungkin yang korban sunnah, yang kaya raya diambilkan dari korban sunnah. Yang miskin ya diambilkan dari korban yang wajib dan sebagian dari korban sunnah. Yang kaya raya pakai harta yang korban sunnah itu. Jadi tidak kemudian bahasa Jawa apa? Digebiauyah waduh dua takno wis mboten. Ada aturannya. Terus panitia korban ini tidak boleh atau haram memberikan hasil korban wajib pada orang kaya atau orang yang berkorban beserta keluarganya walaupun sedikit. Jadi korban sunnah kan orang kaya ansal, keluarga yang ansal. Lah niki mboten ansal blas. Pas ngomong korban wajib, kemana Pak Imam ngomong, kula korban wajib. Ini korban wajib napa mboten Pak Imam? Korban wajib Gus, kula nazar Gus. Pun lek korban wajib jenengan kudu siap besok ndak nerimo daging korban teko korban jenengan. Tapi lek umpamane Pak Imam dipendhetno daging korban kancani, bisa sing korban nitip korban teng kula semisal Pak Imam nggih Pak Kayat, misal nggih. Pak Imam korban wajib, Pak Kayat korban sunnah. Maka Pak Imam boleh menerima bagian dari korban sunnah Pak Kayat tak kena Pak Imam.
Tapi kalau beliau mau menerima korban wajib dari yang dia korbankan, tidak boleh. Nah, ngoten. Kemudian panitia korban tidak boleh atau haram menjual hasil korban sunnah ataupun wajib atau menjadikannya sebagai upah walaupun berupa kulitnya saja. Hal ini walaupun dengan alasan untuk operasional korban. Ngeten. Korban itu kan kadang membutuhkan biaya. Nggih, kadang misalnya panitia korban ini tidak iso mbeleh dewi, akhirnya ngundang jagal. Wong si perpanggawean ini beleh. Ngoten. Kemudian ono biaya kresek. Nggih, wonten biaya apa itu kendaraan, ongkos bensin misal, ongkos pickup utawa napa barang? Sabun, permen, kadang-kadang ngoten nggih. Sabun, permen atau napa. Niki lek umpamane biaya niki kemudian jenengan ambilkan dari daging di situ yang dijual atau kulit yang dijual, baik korban wajib atau korban sunnah. Niki mboten tinggi. Walaupun digunakan untuk operasional. Makanya solusi ini gimana? Ya diminta orang yang berkorban untuk mengeluarkan biaya operasional. Ngoten, mboten napa-napa zamane Kanjeng Nabi ngoten kok. Nggih. Nggih. Kalau ada kesadaran alhamdulillah. Kalau umpamanya ndak ada kesadaran, panitia boleh, iya aku gelem dititipi, tapi biaya operasionalnya loh ya. Ngoten. Kan soro kadang beteti barang kan. Nggih. Ane lek kula ngelek saniki dereng siap kula nggih. Makane kula ndak nerimo saja nomor. Biyenane wonten kate tiyang nitip akeh kok. Kula mboten purun kula. Nggih. Wegah ruwet gitu lho. Nggih, wonten sing wegah apa korban nggih kula tasik dereng rame. Nggih, tenaga nggih dereng wonten ngoten. Pas kan sembarang tanggung jawab besar. Ngoten. Tak warange ten mawon pun jenengan rumati teng griyane, mungkin lek pengin sedekah ngarep pondok terno matenge ya orang ngoten. Kan enak ngoten nggih. Ndak ruwet. Ngoten. Tapi pahalanya gede lho dadi panitia kurban niku. Tapi lek kula dereng sanggup sak. Nggih. Nah niki dieling-eling niku. Mboten angsal didol walaupun kulite. Didol untuk tukang jagale mboten iki. Utawa digawe upahe. Oh, aku ndak iso ngopahi sampean dhuwit ya. Iki kulit wis gawe upahe sampean. Mboten kene. Aden. Lah terus piye carane umon tukang jagal anjurane ya kek ana duwe. Nggih. Semisal sapi situk 20.000, semisal nggih. Sapi situk 20.000. Lek sampe 5 ya 100.000. Wis iki opahmu. Nah, kulite gimana? Kulit tak kena awakmu. Tapi bukan dalam rangka upah, tapi sedekah sing kurban anak. Kalau itu korban sunnah, kasihkan. Lek umpamane tukang jagale apa tukang kaya raya kan boleh dikasihkan kulitnya. Ngoten. Kalau korban sunnah. Lek umpamane dia fakir miskin, ya boleh juga dikasihkan kalau itu walaupun korban wajib. Ngoten. Pokoknya sebagai upah itu tidak boleh. Atau apalagi dijual, tidak boleh. Panitia korban kemudian menjualnya, ngoten. Omane didol sik urip durung dibeleh wis didol pomone. Iku. Panitia ndak entos niku. Ngoten. Terus panitia kurban tidak boleh atau haram membagikan kurban bagian fakir miskin baik dari kurban wajib ataupun sunnah keluar daerah kurban sebagaimana aturan zakat. Jadi kurban wajib itu kan semua bagiannya harus dikasihkan fakir miskin. Niki mboten nggih semisal desa Talang nggih. Ana kurban wajib. Terus kalian jenengan ditokno teng desa lain Bedayu. Mboten nggih. Ya piye yes diupek-upek teng Talang ben makmur ngoten. Mboten nggih. Biasa wong fakir ndak tau mangan iwak sapi kecuali setahun sepisan misalnya. Ben iki umpamane oleh 15 kilo wis entek-entekno ngoten nggih. Umpamane.
Kan sae. Utawa didol lek fakir miskin kan ansal ngedol. Lek wong kaya mboten kingi. Ngoten. Jadi telasno to mriki. Nah, utawa korban sunnah kan ada sebagian yang bagian fakir miskin ini juga tidak boleh dikasihkan desa lain. Nah, untuk korban sunnah yang selainnya bagian fakir miskin, lek umpama kate diterno desa lain mboten napa-napa. Jadi korban sunnah kan ansal dikasihkan orang kaya atau momennya yang bagiannya orang kaya dikasihkan desa lain betul napa-napa. Tapi nek sing jatah fakir miskin harus dikasihkan di situ. Ngoten. Jadi satu desa. Nah, momennya lek sabrang korban. Mriki wonten napa Masjid Al-Hikmah wonten korban. Al-Hikmah ngetri teng sabrang asal mboten ansal sak desa ya. Walaupun sing wajib ternono nggih mboten napa-napa. Sing sabrang mau dipesan terno rene nggih mboten napa-napa. Nggih. Wah, jupuk-upek kon niki pun sabrang, Sumber Sari, nggih, Talang, Duren, makmurno pun kalih niku wau. Nggih. Dalem? Nggih. Nggih, kathah nggih. Saya yuk. Panitia korban 10 nih. Panitia korban harus membagikan semua bagian Panitia korban harus membagikan semua bagian korban yang diperuntukkan orang yang telah meninggal dunia kepada fakir miskin. Tidak boleh diberikan pada orang kaya atau orang yang berkorban, gitu. Mangane kula bapak kula kan wis wafat, ibu kula wis wafat. Misal kula duwe kambing loro. Nggih. Nah, kula ngomong, aku tak korban ngorbani bapakku. Ngorbani ibuku. Nah, nggih. Sing iki tak gawe korbani ibu, sing iki tak gawe korbani bapak, misal. Nah. Iki pripun? Nah, lek hukume ngeten iki ulama beda pendapat nggih. Tapi ansal sing asalaken. Pun derek sing asalaken. Lek ini korban untuk bapak ibu nggih, yang telah meninggal, maka ini dianggap korban wajib. Jadi makanya panitia korban lek wonten moni korbane sapa nduk? Korbane bapak atau mak niki sing pun sedo, maka harus dimasukkan kandang korban wajib. Nah, nanti ini tidak boleh dibagi kepada orang yang kaya-kaya. Bahkan orang yang berkorban tadi tidak boleh dapat bagian. Paham ya? Karena menjadi korban wajib. Makanya sing enak mboten ngoten carane. Sing enak niku carane ngeten. Nggih lek pengin jenengan ngeki ganjaran bapake karo mae. Carane ngeten. Lho iki korbane sapa? Korbane kula. Atas nama kula. Tapi kula kepingin ganjarane muga-muga disampekno teng bapak lan mak sing pun sedo. Ngoten. Niki tetap menjadi korban sunnah. Bapak mak jenengan oleh ganjaran, tapi korbannya menjadi korban sunnah. Niki pernah dilakoni kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah korban kambing, kemudian dari Kanjeng Nabi, muga-muga korban iki diterima kanggo aku, kanggo keluargaku, lan kanggo umatku. Ngoten. Tapi tetap atas namanya setunggal. Nah, nanti pahalanya minta ke Allah supaya gabung ke orang-orang lagi itu. Ini betul apa-apa. Tapi lek jenengan langsung mengatasnamakan iki korbane bapakku sing wis mati. Iki korbane ibuku sing wis mati. Maka ini menjadi korban wajib. Jenengan sekeluarga tidak boleh makan dan juga nanti korban ini harus kasihkan fakir miskin semuanya. Orang kaya tidak boleh. Berarti yang hidup itu soalnya yang kejadian itu kan yang jelas kalau satu itu kan berperang. Dan kalau turunan otomatis kadang enggak dari pribadi dia, tapi kadang itu kepada yang meninggal. Berarti niatnya itu dari yang hidup itu yang tetap pahalanya berada kepada yang. Nggih. Oh, sing paling kecil solusine ngoten, ndak usah di atas namakan yang mati. Yang mati itu niatono dikai pahalai. Ngoten mawon. Nggih. Lek langsung diniati atas nama yang mati, niki dadi korban wajib.
Jenengan ndak oleh nilai daging iku. Ngoten. Ngoten. Ani, kadang tiang niku pingin berbuat baik, ndak ngerti ilmu nih malah nyengsorono dhewe. Gitu ki. Ada ngerti ilmu nih kan eco. Pun. Nah, niki ke-11 yang jenengan harus tahu yang menjadi panitia kurban. Panitia kurban tidak boleh atau haram mengambil bagian kurban, baik daging ataupun lainnya, kecuali seizin orang yang berkurban atau adanya kebiasaan mengambil sekedarnya saja yang telah dimaklumi oleh masyarakat. Jadi kalau panitia kurban tidak ada izin dari orang yang berkurban, misal mantu dibelah, mantu dibelah, jenengan matur nang wonge, mbek ngekno bagiane. Iki bagianmu, aku njaluk ya bagian kurban. Apa teko kurbanmu? Ya wis. Apik wis. Piro? 10 kilo misal. Ki panitia, ini ansal. Ansal. Lek mboten wonten pernyataan ngeten iki, moro-moro ngapik-ngapik ae niki mboten ping. Nah, kecuali umpamane ngapik sekedari saja sing sekiranya ndak nimbulno fitnah. Nggih. Jadi mungkin panitia ngapik sekedari lah, misal 2 kilo atau 3 kilo. Lek sampai ngapik sak pukang yo kabeh iri. Nggih. Nggih. Panitia situ ngapik ndasi sapi yo. Jadi kisru, nggih. Yo fitnah akhirnya, nggih. Utawa wong-wong kabeh per rumah dikei 2 kiloan, panitia oleh 10 kiloan. Iya kisru. Niku berarti dia ngambil sesuatu yang tidak dimaklumi sama masyarakat. Tidak boleh. Ngoten. Lek izin, umpamane diizini jenengan, misal nggih. Jenengan mbek ngeterno bagian. Yo iki misal korban sunah, enak kan korban sunah. Kena niki bagian sampean korban sunah iki sampean ben niliki. Aku njaluk lho ya bagian korban. Iya ngapik-ngapik wis 10 kilo ta umpamane. Utawa sapine umpamane oleh 2 kintal misal nggih. Wis ngapik wis setengah kintal kanggo panitia. Gak apa-apa. Asalkan diizini sama yang berkorban. Ngoten. Berarti lek ndak oleh izin, lek mboten asal izin utawa jenengan ndak sempat izin, maka dia boleh ngambil tapi sekedarnya saja sing sekiranya ndak nimbul fitnah. Sing niku marah masyarakat maklum dan kira-kira wonge sing duwe ya rido. Ngoten. Tapi lek mboten lek kelebihan mboten iki. Makane wau dalu wonten cerita dari wau dalu kan ada kajian, ada cerita dari salah seorang kiai yang menceritakan ada salah satu masjid yang sekarang itu tidak dapat kurban. Saya tidak sebut masjid mana. Ada salah satu masjid tidak dapat kurban sama sekali. Padahal dulu itu dapat kurban terus. Apa penyebabnya? Yaitu panitia siji wis gak izin, nomor loro lek ngapik iku sembrono. Terlalu akeh. Akhir masyarakat gak percaya, doane kurban blas ke situ. Nggih. Ndak ada yang percaya. Yaitu gara-gara ngoten niku ngapik ngawur. Ya ngapik sekedari saja, nggih. Sebab apa? Panitia tadi nen sewu, niatnya jangan mencari upah. Panitia itu membantu ibadah. Jenengan ngukur kesel ya, aku kesel sedino, nggih. Kerja ngene. Nggih, saya enak sing iku sing diterito oleh 3 kilo. Nggih, aku lek oleh padha 3 kilo nara rugi kerja ngene. Lho, lek kirane njaluk apa aja dadi panitia kurban. Panitia kurban itu tidak untuk mencari upah, tapi mencari pahala. Ini niatan yang harus ditanamkan. Nggih, lek ngono Anda jadi panitia kurban ngenteni itu salah jenengan. Nggih. Lek kurang ngenteni tok ya oleh daging tok ndak oleh pahala. Lek dadi panitia kurban ini pahalanya besar. Ngoten. Makane cara kula paling enak njaluk izin. Njaluk izine itu lek wis mantu dibelah lho nggih.
Ngoten, mantun dibeleh terus njaluk izin. Ngoten. Lah sebelumnya ini lek cara fikih mboten pareng. Harus setelah, karena sebelum dibeleh itu belum jadi korban. Jadi korbannya itu setelah disembelih. Ngoten. Jadi korban setelah disembelih. Makanya kita harus betul-betul hati-hati. Sing eco wayahe ngeterno korbane sing napa niku? Niku. Itu korban wajib. Terus jaluk ini kan tidak harus ketemu orangnya, bisa lewat telepon. Nggih, bisa lewat via WA, misal nggih telepon, "Pak, aku njaluk korbane ya panitia ya, teko korbane sampean misal. Iki panitia ono 50 misal, umpamane. Panitia 50 ya tak kei sekiloan lah aku njaluk bagian. Berarti sekiloan pinten? Setengah kintal ngene sapi nggih. Iki panitia tak kei sekiloan misal. Ya wis pek ngapik kono wis gak apa-apa. Bisa. Ngoten. Ini harus hati-hati betul. Dan yang perlu diperhatikan, bila panitia mengambil bagian kurban dengan syarat di atas, dengan syarat apa? Minta izin. Perlu diperhatikan adalah jangan pernah menganggap bagian yang ia ambil itu atau yang ia minta itu sebagai upah. Jangan pernah menganggap itu upah. Nah, izin kan menganggap upah malah gak boleh kan? Karena memang panitia kurban bukan mendapatkan upah. Kurban tidak boleh dijadikan upah. Ngoten. Pokoknya jangan pernah menganggap upah. Makanya bagian ini, ojo ngukur kesele jenengan. Terus pokoknya aku njaluk kepingin, ojo ngukur kesele. Ngoten mboten nggih kurban niku. Ngoten. Lek kita nikati kerja aja nang kurbanan nggih. Golek nang jagal ngono. Yang kedua, ia harus menyesuaikan status sosialnya, kaya atau miskin. Jenengan sebagai panitia kok jenengan miskin, maka yang jenengan boleh meminta korban wajib ataupun korban sunnah. Jenengan panitia merasa jenengan orang kaya, maka jenengan boleh mintanya ke orangnya adalah ketika berupa korban sunnah. Lah korban wajib boten ini. Boten ini. Harus hati-hatinya tuh beriku. Terus panitia kurban ini boleh meminta biaya operasional pengelolaan kurban seperti upah penyembelihan, beli kantong kresek, sewa kendaraan kepada orang yang berkorban karena memang sudah tanggung jawabnya. Ini tanda kutip haram menggunakan uang kas masjid. Uang kas masjid tidak ada hubungannya dengan kurban. Jangan pernah dikeluarkan untuk beli kresek, beli bensin acara itu, atau beli permennya, atau upahnya. Tak boleh sama sekali. Iya. Karena tidak ada hubungannya. Harus hati-hati. Terus piye? Jaluk mawon si kurban niku. Nih. Pinten biasanya operasional yang dikasihkan Pak Kayat? Kadang-kadang. Berapa? 100. Sapi 100? Iya. Waduh, kurang Pak Kayat. Beras 5 kilo. Oke. Oke. Diundakno Pak Kayat nggih operasional. Sapi 500. Panitia kurban tidak boleh panitia kurban tidak boleh melakukan operasional kurban, menyembelih, menguliti, membersihkan jeruan dan lain-lain di area milik masjid. Dan juga haram menggunakan semua fasilitas masjid untuk kepentingan kurban. Ngilit terpale masjid juga oleh. Ngilit cipuke masjid wae ngangge banyune masjid. Ngoten. Iki mboten iki. Karena ndak ada manfaat yang kembali ke masjid. Lek jenengan umpamane terus ya napa solusine? Ya tonggo-tonggo kan yo akeh lek cibuk ae kan. Ya, kayak banyu yo, kok dipersempit harus pakai masjid ini kan
malah merepotkan gitu nggih. Bahkan ada ulama ngenten berpendapat, lek umpama katinggi masjid, lek nyilito gak oleh, nyewa kudu. Lan nyewa sewajare. Ngoten nggih. Aja pelana masjid sing asale sewu-sewu lek masjid Rp100 ngono yo. Mboten kudu sewajare. Nah, kan tambah ruwet cara kula. Sing ngeceng nggih tonggo-tonggo kan ke atas sing gadah alat-alat niku nggih disili. Pokok aja gunakan punya masjid. Kok ruwet, nggih mboten ruwet asline. Kemudian maklumat bagi penerima. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi, bagi penerima hasil kurban jika termasuk fakir atau miskin, maka boleh untuk memanfaatkannya secara bebas, bahkan boleh menjualnya. Bagi miskin. Bagi orang kaya, maka hanya boleh mengkonsumsinya, mensedekahkannya atau menyuguhkannya pada orang lain. Kemudian panitia kurban tidak boleh membagikan kurbannya pada orang non-muslim. Orang Hindu, orang Kristen tidak boleh diberi kurban. Ya. Terus gimana ya kalau mau dikasih ya carikan daging yang bukan kurban. Jangan dikasih kurban. Loh kok medit gimana medit iki aturane? Kita lek medit iku berarti total ndak oleh ngei blas. Kita boleh ngei mereka tapi jangan diambilkan yang kurban. Ngoten nggih. Terus arisan kurban hukumnya boleh karena termasuk kurban dengan uang hutangan. Misal wong 10 mriki. Arisan rek wedhus. Akhire piro? 200.000, wong 10 200.000 dadi oleh 2 juta. Dikopiok, metu Pak Kayat. Nah, tahun ini Pak Kayat kurban. Tahun ngarep. Terus lanjut. Terus tahun ngarep lanjut. Kudu ngoten. Kopiok maneh, apa ngoten ansal. Sing repot umpama tahun ngarepe sing wis oleh mati. Piye ngeten iki? Ahli warisnya kudu nerusno. Ahli warisnya kudu nerusno. Kenapa? Karena ini dianggap utang. Ahli warisnya kudu nerusno niku. Karena utang. Warisan utang. Ojo kula wis mati marang bebas urusan. Nggih ndak apa-apa lek umpamane sing lainnya rido. Tapi lek sing lainnya ndak rido ya kudu ahli warisnya nerusno niku. Ngoten. Nitip uang kurban hukumnya boleh karena termasuk akad wakalah. Jadi misal ngaten jenengan gak ada derek saniki haji misal. Gitu. Jenengan tak transfer ya aku pingin kurban nang Mekah. Tak transfer duitku nang awakmu tukono wedhus pisan nang kono terus ge kurban nang kono. Ansal mboten ansal. Mboten napa-napa. Ngoten niku. Umpama ngoten. Dadi niku wakil jenengan pasrah nang wong kono tuku wedhuse lan belahe lan sak bagine. Ansal. Terus hewan kurban jantan atau betina semuanya sah. Boniku wedok, boniku napa lanang. Sing ndak sah wedok lek meteng. Niki mboten sah. Ngoten. Dalem wandu niku duwe kelamin 2. Nggih. Ndak ada alatnya, nggih. Lek ada alatnya niku ndak masalah. Ngoten, momane ndak punya dok-dokan niku napa perinsilan nggih. Mboten masalah ya. Mboten masalah. Nggih. Jadi tapi yang utama yang jantan apa yang betina. Nah niki. Ulama berbeda pendapat. Nggih. Menurut sebagian ulama lebih utama yang jantan, yang laki. Kenapa? Karena dagingnya lebih banyak daripada yang perempuan, yang betina. Terus tapi menurut sebagian ulama lebih utama yang betina. Kenapa? Dagingnya lebih lembut, lunak lan enak. Ngoten. Wong wedok namanya lembut. Nggih. Jadi sak sapi pun menurut sebagian ulama sing luwih apik wedok.
lek ndelok teko apa tekstur dagingnya yang lebih lembut niku. Terus ulama sepakat hewan kurban yang gemuk lebih utama daripada yang kurus. Karena jelas yang gemuk lebih banyak dagingnya. Nih. Jadi yang gemuk lebih banyak dagingnya. Cara menungso Pak Agus ini lebih utama dijadikan kurban. Umpama menungso daripada Pak Kayat misal men nggih. Umpama. Maka Pak Agus lebih utama. Cara menungso gitu. Oke. Terus terakhir niki hewan kurban yang berwarna putih. Lek teko warna, hewan kurban yang berwarna putih lebih utama daripada yang berwarna kuning. Jadi urutannya putih, kuning, abu-abu, terus coklat, terus hitam. Hitam terakhir. Nah, oke merah sadering hitam. Lah saiki umpamane sapi sing hitam tapi luwemu. Sing putih kuru. Lebih utama mana? Lebih utama yang gemuk. Nggih. Pokok sing diutamane sing gemuk menangan. Nggih. Nggih. Aden. Niku beberapa pengetahuan tentang kurban khususnya bagi panitia kurban supaya tidak sembrono agar tahu ilmunya. Ini ada pertanyaan okay. Jadi walhasil tetap panitia korban itu harus bisa membedakan mana korban yang wajib dan korban yang sunnah. Makanya kalau yang repot itu kan misal sapi, ya urunan sing situ diniati nadar, situ niati sunnah, repot nih. Ini cara ngati-ngati nih supaya terhindar ya. Napa niku jenenge dianggap wajib kabeh. Cara ngati-ngati nih ngoten. Nek ati dibagi-bagi piro. Nggak jelas juga kan pembagiannya nanti. Nggak jelas juga ngomongane hasil napa niku jenenge 50 kilo. Misal saged ta Mas tekno jenengan dibagi wong 7 iso pas. Ini kan repot. Lamaran apa niku katut sing lain ini kan repot juga. Jadi makanya harus hati-hati cara kula niku harus betul-betul hati-hati lek pun ngoten nggih lebih baik kasihkan semuanya kepada fakir miskin. Ngoten. Iso nggih ngoten lek meneh korbane kathah. Kalau yang korban-korban wajib itu ya dikasih dari korban yang lainnya. Dari korban lainnya. Kalau pokoknya miskin tapi korban sapi, misal nadar, tahu korban kambing sudah, miskin tapi korban. Aku nadar korban kambing, misal. Maka tidak boleh makan daging kambingnya sendiri. Kemudian Pak Kayat, korban wajib pisan. Korban wajib pisan. Aku korban kambing, wajib nadar. Maka nanti Pak Kayat, ingin makan daging korban, jipikno, bagian wedhus iki. Kasihkan Pak Kayat. Nanti sing dicipikno bagian teko Pak Kayat. Ngoten joli-jolan. Jadi yang terpenting sebagai orang yang berkorban tidak makan dagingnya kambingnya sendiri yang wajib tadi. Begitu juga Pak Kayat. Monggo Bapak-bapak menawi wonten sing ditangletaken. Masih wonten? Nggih. Nggih. Nggih.
Nggih, tadi malam itu sempat dibahas ya. Jadi ada sapi kecil. Jadi kayak kambing anakan gitu ya. Nggih. Bahkan sekarang kayaknya dijadikan apa ya? Kambing hias sih di rumah itu. Nggih. Kambing hias. Gini. Sebenarnya bukan masalah kurban cara kula, masalah kurban itu bukan masalah numpak dak numpaki nggih. Yang terpenting adalah melakukan itu berdampak pahala. Ngoten. Sehingga kalau umpamanya apa namanya? Itu tetap disebut sapi dan tumang sapi, ya maka ya sah-sah saja. Ngoten, sah-sah saja. Tidak ada pembahasan sapi itu ukurannya harus sekian, tidak ada. Syaratnya harus beratnya sekian, tidak ada. Yang terpenting masih disebut sapi. Ngoten. Nah, saniki umpamane diwalik. Nggih, umpamane diwalik. Niku wonten sapi cilik. Lah saiki diwalik. Umpama ana wedhus gedene sak sapi lemosin. Nggih. Apakah kemudian dia dihukumi sapi? Jadi kalau tetap dia dihukumi wedhus, ya tetap wedhus. Ngoten, wedhus gitu tetap wedhus. Sapi ini ya tetap dihukumi sapi. Ngoten. Jadi terus gimana masalah nanti bayangane numpak nang surga wong pitu. Ya niku kuasane pangeran nggih. Seperti amale jenengan diterima ora wis nggih. Nggih, amale jenengan diterima niku ngoten. Makane nun sewu kurban niku sakjane nggih mboten nggih memang ada fadilah-fadilah yang seperti jenengan sebutkan numpak wong pitu barang. Tapi sebenarnya bukan masalah numpak-numpakan, tapi mendekatkan diri sama Allah. Sehingga ketika umpamanya jenengan sudah pernah berkorban pun, maka tahun depan kok jenengan mampu, disunahkan lagi berkorban. Tahun depan masih mampu, disunahkan lagi berkorban terus. Korban itu tetap disunahkan tiap tahun. Duduk Polandes pernah berkorban, semisal, ya kok gak korban, semari aku duit tumpakan ke tahun biyen aku korban. Lagi walaupun sugi, ya tetap sunnah. Ngerti? Tetap sunnah karena korban ini perintah yang diinstruksikan tiap tahun. Ngoten. Monggo yang lain. Nggih. Niki sampean pertanyaannya membeli daging kambing. Nggih. Kurban itu kudu nyembelih ndak sekedar membeli daging. Paham nggih? Umpama jenengan ku dadine semisal ndak tuku mentahe. Nggih. Pertanyaan sampean kan bagaimana hukumnya membeli daging kambing. Nggih. Fikih kudu teliti. Lek pertanyaane daging kambing ya tidak sah karena ya dadi sedekah. Karena kurban itu bukan hanya sekedar memberikan daging tapi harus ada penyembelihan yang dilakukan. Ngoten. Nah, lek sing dimaksud sampean niku tuku napa niku jenenge wedhus utawa sapi kelawan duit utang, ya gak apa-apa. Ya sah mawon. Nggih. Ki ya tetep utange wajib bayar, ngoten nggih. Engko pola wis tak kurbanmu iki, berarti ya nang pangeran. Oh. Wis tak kurbanmu berarti aku ya pasrah nang pangeran. Iku ndak bener nggih. Ya tetap sah korbane tapi gini ku wau nggih. Tetap bayar utang ngoten nggih. Ngoten. Sah itu sama dengan arisan ngoten. Ngoten. Monggo, ngalen. Monggo. Kalau misalkan kalau yang terjadi di masyarakat itu kan kalau panitia biasanya itu kalau pembagian daging kurban itu nanti dibagi rata sama dengan masyarakat ini mau kaya sama dipukul rata. Panitia dan panitia harus gini, membagi rata ke masyarakat monggo, semua masyarakat dikasih monggo, nggih. Asalkan jangan salah sasaran antara kurban sunnah dengan kurban wajib tadi itu. Nggih. Monggo mau dikasih semuanya monggo. Tapi perlu diingat, yang kurban wajib tetap atau
bagiannya fakir miskin harus dikasihkan fakir miskin. Ngoten. Kan korban sunnah, nah ini ada bagian orang kaya ya, orang kaya harus dapat bagian dari ini, gitu. Tidak boleh nanti diambilkan dari yang wajib. Lah umpamane sing bagiannya orang kaya, misal sing korban wajib, misal nggih 5 sapi sebenarnya korban wajib, umpamane. Terus ono korban sunnah 1 sapi, ya sudah 1 sapi ini bagiannya orang kaya dan sebagiannya untuk orang miskin, tapi sebagiannya untuk orang kaya. Yang 5 sapi ini tidak boleh sama sekali dikasihkan orang kaya. Ngoten. Ini harus gitu. Nah, panitia kalau mau minta, minta ke orangnya, tapi lihat statusnya dia. Kalau dia orang kaya, berarti tetap tidak boleh minta yang korban wajib tadi. Paham? Tidak boleh dia dapat bagian dari korban wajib kalau dia panitianya orang kaya. Nah, jenengan seumpamanya panitia dan keadaannya fakir miskin, jangan boleh minta bagian dari korban yang wajib itu. Ngoten. Kalau mboten gini, jadi harus pokoknya inti nih, zakat dan kurban itu pada dasarnya ingin mensejahterakan orang miskin. Itu semangatnya di sana. Ingin mensejahterakan orang-orang fakir miskin. Jadi jangan sampai kemudian panitia sembrono. Kadang bukan hanya masalah kurban nih, masalah zakat nih kulo sering ansal wadulan. Kulo mboten nate semerep lek zakat mriki realnya seperti apa saya nggak tahu. Ansal wadulan dugi wong niku dibagi rata. Jadi beras dikumpulno dadi siji. Mate-mate saono tangga ya dikei kabeh wis, mbo sugih mbo melarat. Niki sempat terjadi. Piye lek ngono iku jelas salah pun, jelas boten kenging. Lek zakat jenenge zakat ya kudu fakir miskin. Lah niku lho kok sempet-sempeti ya sing sugih dikei pisan. Ngoten. Lah kurban niki ada memang korban yang wajib, korban sunnah. Untuk yang kaya raya boleh ngambil sebagian dari korban sunnah. Ngoten. Iku. Panitia harus betul-betul hati-hati. Nggih. Untuk masalah kulit yang sudah dijual tapi disiasati itu kan. Nah, terus hasil dari penjualannya itu boleh diserahkan pada panitia. Gimana? Boleh diserahkan pada? Nggih. Terserah fakir miskin. Misal, nggih panitia semerep niki. Jadi kulit. Kulit. Akhirnya tak kena nang Rio, misal Rio miskin. Yo, kita kayak kulit yo. Dolen niku nang wong iku. Misal. Ya terserah Rio. Kalau Rio kemudian mau dipek dhewe gak apa-apa. Ngoten. Tapi umpama napa? Nang Rio dikekno panitia ya wis. Saken dikekno panitia wis gawe. Apa gawe operasionale panitia, terserah. Ngoten. Umpama kate dikekno sapa iki terserah pun, pokoke lek wong fakir miskin pada saat itu bebas. Nggih. Tapi panitia umpamane biaya operasionale kurang, nggih digending mau carane nggih. Dirembuk nggih, dirembuk. Ya iku dolen nek tapi ojo lali nang panitia iki. Operasionale panitia iki tek nggih. 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 Ngoten. Iki terserah kalau gitu. Ngoten. Kemarin standar kaya dan miskin itu mungkin zaman sekarang Nggih. Kita lihat seakan-akan dia itu kaya, tapi di belakang itu punya permasalahan itu kalau gimana itu Besar benarnya. Nggih. Yang mungkin kita pandang miskin, hidupnya sudah berat. Ini sampai Dan secara fikih itu kata kaya miskin itu Nggih. yang bagaimana? Tadi malam itu saya bahas secara detail. Setelah saya detail bahas gitu, diprotes sama orang. Gus kalau gitu miskin semuanya orang-orang Gus. Jadi saya bahas dari itu. Jadi fakir miskin itu ya orang yang kekayaannya atau kekayaannya baik dari kekayaan yang ia punya atau dari penghasilan yang ia punya
itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ngoten. Ini sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau sandang, pangan, papan, kalau sudah punya rumah, berarti rumah sudah terpenuhi. Ngoten, sudah terpenuhi. Ya, tidak terhitung. Nah, kemudian tinggal kebutuhan sandang dan pangan. Nah, sandang pangannya ini kira-kira kebutuhannya berapa? Ya, kalau umpamanya kebutuhannya 1 bulannya semisal 3 juta, jenengan penghasilannya 1 bulan berapa? Nah, kok penghasilan jenengan 2,5 juta, berarti jenengan miskin. Ngoten nggih, miskin. Misal, ngoten. Kalau penghasilan jenengan 1 juta, kebutuhan jenengan 3 juta, berarti jenengan fakir. Ini kalau hitungan masih standar dari pekerjaan. Nah, ada orang tidak punya pekerjaan, kelihatannya pengangguran, tapi hartanya banyak. Jadi ini gaya hidupnya orang kuno rata-rata ya. Wong tuwek-tuwek saniki niku kayake omahe kadang elek, kursine kadang jebol-jebol omahe. Sawahe 3 hektar. Nggih. Sawahe 3 hektar misal. Nggih. Ini kira-kira melarat apa kaya ini? Ini kaya ini orang. Nggih. Durung karuan sing menggegek sepatuan nggih, dasian nggih. Wis sepatuan, dasian, necis. Ini kan belum karuan lebih kaya daripada yang umai jelek, klub bajunya yang anu. Tapi kayaannya banyak, tanahnya 3 hektar. Nggih, semisal. Makanya memang sebenarnya perlu dihitung real itu tadi. Kira-kira gimana hitungan real itu? Nggih. Nah, jadi apalagi misal banyak fakir miskin, apalagi pengantin baru itu. Lek cara kula pengantin baru rata-ratane. Nih, lek durung dikei warisan langsung karo bapak ibu, rata-ratane itu fakir miskin. Rata-rata miskin itu. Nggih. Duwe sepeda motor sitok, misal motor sitok. Omah ngampung nomor 2. Nggih. Omah ngampung nomor 2. Dan ini masih rata-rata fakir miskin cara kula pengantin baru ini. Ngoten. Saya rasa masih banyak fakir miskin banyak. Standarnya bukan dilihat dari rumahnya nggih. Api omahe ketemu tibake nyewa, nggih. Tibake ngontrak. Iki ditelok, nggih. Ngoten. Jadi kira-kira fakir atau miskin, ngoten. Ngoten. Jadi memenuhi kebutuhan separuh apa enggak? Nggih. Misalnya kalau misalnya penghasilan kerja pabrik bulan 3 bulan. Oh, 3 juta, penghasilan per bulan 3 juta. Karena kebutuhan mungkin berdasarkan dari gaji besar. Jadi kan mungkin tidak gaji mungkin 1 juta. Itu tergolong lemah. Nggih. Nggih. Jadi yang terpenting adalah kebutuhan jenengan bayar bank. Ya, gitu maksudnya. 3 juta langsung dipotong tinggal 1 juta. Nggih. Ya berarti itu kan untuk kebutuhan. Nggih. Jadi itu kebutuhannya berarti termasuk kebutuhannya jenengan bayar bank 1 juta. Nah, karo mangane piro jenengan? Kari itu lho pun niku kebutuhannya jenengan bank juta. Terus kebutuhan sila ini piro? 2 juta misal. Duit jenengan kari 1 juta berarti ya miskin jenengan. Nggih. Pak Beri iki asli besok teriak korban lho. Aku miskin saiki gitu. Jadi ya tinggal ngitung gitu aja gitu kebutuhan. Nggih. Fasilitas masjid itu oleh Pak. Oke. Lestarian ngomongin
sampai jalan kok kecuali masjid, aku yang masjid. Juga tidak boleh. Oke. Jadi itu juga tidak diperbolehkan. Oke. 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 Pokoknya barang masjid itu tidak boleh digunakan untuk itu. Makanya harus hati-hati betul. Harus persediaan air jangan diambilkan di masjid dari yang lain. Ini kan dia tahu. Misalkan mau mengatakan benih apa? Siapa yang boleh dari uang penjualan penjualan kulit tadi? Berarti kan nanti aku misalnya kita rekam untuk fasilitas tahun depan memberi alat-alat untuk kurban seperti apa? Tidak mengakui sekali dan di masjid ada rukam kalau punya rukam nggak apa-apa. Kalau rukam itu kan memang saya memahami rukam itu dibentuk dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat kan. Bukan hanya untuk kematian tapi memang dana itu untuk kemaslahatan masyarakat. Saya rasa bagus sekali rukam itu. Bagus sekali. Dia pakai rukam itu sudah. Saya rasa masyarakat sudah maklum kalau itu. Nanti hancur urunan lagi. Monggo ada lagi? Monggo. Di antaranya hamil. Terus kupingnya ada. Terus penyakit yang memang bahaya, kayak kemarin PMK misal itu ya. Terus penyakit yang menggerogoti daging, berarti daging, ya, itu tidak boleh. Di antaranya itu. Terus meripatnya buta, misal mematani. Pokoknya tidak enak lah dipandang, terus enak gitu. Tapi kalau sekedar tidak punya perinsilan, tidak punya pelanangan, itu tidak apa-apa. Ya. Cara mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Walaupun mazhab lain mungkin ada yang mengatakan tidak boleh. Mazhab. Gimana? Tidak ada tanduknya gitu. Tidak masalah. Yang pokoknya sakit itu standarnya adalah sakit yang tidak membahayakan seluruhnya, membahayakan daging atau tidak membuat daging itu semakin habis, kurus itu. Itu sakit-sakit seperti itu tidak boleh. Korban. Oke. Kapan waktunya korban itu? Waktu korban itu dalam mazhab Syafi'i itu mulai setelahnya sholat Id. Kalau dilakukan sebelum sholat Id tidak sah. Kalau tidak ada sholat Id di daerah itu gimana? Ya dikira-kirakan biasanya selesai sholat itu jam berapa? Maden. Itu mulainya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id. Kemudian kalau akhirnya kapan? Kalau dalam mazhab Syafi'i akhirnya adalah tanggal akhir dari hari Tasyrik. Kan hari raya tanggal 10. Hari Tasyrik 11, 12, 13. Nah, 13 sebelum terbenamnya matahari. Ngoten. Sebelum memasuki malam 14. Ngoten. Ini waktunya kurban. Tapi kalau dalam mazhab yang lain malam 13 itu sudah tidak boleh.
Malam 13 sudah tidak boleh. Tapi kalau madzhab kita yang tidak boleh kalau 13 memasuki malam 14. Itu tidak boleh. Pokoknya hari tasrek habis itu. Paham Imam ya? Pripun? Tadi kan dibahas kalau daging sapi itu lebih banyak. Ini ada salah satu pernah saya jadian gitu. Itu yang berkorban cuma ada 2 ekor kambing, sedangkan panitia itu lebih dari 40 orang. Nah, di situ hampir habis tadi itu panitia itu ada. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sesuai dengan, apalagi tidak dapat izin, terus apalagi tidak boleh. Jadi kalau hanya dapat 2 kambing, panitia petang puluh yang kenem-kenem lagi. Nggih. Nggih. Jadi panitia itu bolehnya ngambil 1 harus izin. Kemudian 2, ya, seandainya tidak izin, ngambil sekedarnya yang kiranya tidak menimbulkan fitnah. Oleh rong kambing, kira-kira dagingnya oleh paling berapa kilo? 40 kilo. Dapat itu 2 kambing. Nggih. 30 misal. Kok dipek panitia sing 20 kilo, 10 kilo dibagi jelas fitnah. Panitia ya ngambile paling pol mungkin 5 kilo lah, paling pol 5 kilo yang lain dibagi. Ngoten. Jadi yang paling enak izin. Lah seandainya izin, nggih. Seandainya izin, yang penting lah itu bukan korban wajib, maka apa namanya? Kalau bukan korban wajib bisa diambil lebih banyak. Ngoten. Jadi bagiannya diminta pada orangnya. Orangnya ya kan jaluk korbannya, ya wes. Misal napa niku separuh-separuh teh panitia, separuh dibagi, ngoten mboten masalah. Kalau sebetulnya sesabrang itu semuanya ikut jadi panitia. Jadi nggih. Yang terpenting panitia itu yang dipasrai tadi, yang tercatat itu nggih. Niku lek kerja bakti kan bukan panitia itu nggih. Itu ya dia diberi bukan dalam rangka upah. Orang itu diberi bukan dalam rangka upahnya. Ya diberi karena mustahiknya sudah dia. Karena dia mustahiknya. Ngoten. Ini tidak masalah itu dikasih. Nggih. Nggih. Wis bantu kan sukarelawan nggih mboten dalam rangka dipasrai awal. Ngoten. Tapi cara pahala nggih jelas gedean panitia, ngoten panitia yang ditunjuk itu. Nggih. Iki berarti ganjarannya digantung gitu kan. Nggih. Soalnya panitianya itu ada di situ semua. Nggih. Nggih. Panitia tergolong panitia itu orang yang diamanai. Nggih. Jadi terserah tekniknya seperti apa. Nggih. Yang terpenting panitia itu orang yang mendapatkan pasrah. Utamanya itu satu. Nah, yang mendapatkan pasrah ini, nggih, mendapatkan pasrah ini yang tercatat nih, itu memang harus hati-hati dalam pengambilan korbannya. Itu masalah memuani masyarakat kampung ngati nulungi, ya itu kan api masyarakat kampung. Terus engko dikei, yes pokoknya kudu ngerti tapi nggih. Niki repotnya lek panitia unsur sewu nggih. Jenengan tidak kemudian mengatur ini korban wajib, korban sunnah, terus ngambil dewi-dewi. Wong ngambil dewi-dewi. Akhirnya yang kaya ngambil korban yang wajib, maka panitia harus tanggung jawab. Panitia harus tanggung jawab. Jadi harus betul-betul panitia itu memilah yang wajib itu tadi, yang wajib dan yang sunnah. Lek kokon ngapek dewi-dewi, akhirnya sing sugih ngapek sing wajib, lah ini tanggung jawab panitia itu. Ngoten. Ngoten harus dipilah, Mang. Mboten ki yang di cara kasarane wis ngapek-ngapek dhewe wis. Mboten ki. Cara kula tetap harus dibagi oleh panitia. Kuwatir niku wau. Kan masyarakat ndak pandang wajib sunnah pokoknya oleh bagian kan ngoten. Padahal membaginya harus ada aturannya.
Memang harus gitu. Di Masjid Talang ini kan sudah dilaksanakan gitu oleh tahun kemarin. Sudah dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Di Masjid Talang sudah golongannya Pak Anang gitu. Panitianya Pak Lasmono kemarin. Dan ini kemarin sudah rapat lagi dan kita mengadakan kajian lagi di masjid kemarin untuk menjelaskan itu dan siap untuk memilah itu. Bahayanya kalau suruh ngambil sendiri-sendiri, yaitu tadi resikonya. Maka panitia akan umpamanya. Pokoknya ini mau harus dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, Pak. Ini ada yang tanya kan sudah saya jawab tadi. Korban sapi kan untuk 7 orang. Jika yang 6 niat kurban dan yang 1 niat kurban wajib, apakah bisa yang wajib itu diambilkan sebagian dan bagian yang lain itu tetap berstatus sunnah? Karena 7 orang itu memiliki hak masing-masing. Apakah diperbolehkan seperti itu? Makanya tadi saya katakan untuk hati-hatinya kalau ingin bergabung dalam satu grup itu ya sunnah semuanya. Karena kalau ada yang wajib nanti bingungnya kalau membaginya pas tidak adil. Ini kan repot juga bagi itu harus dibagi 7 semisal 1 sapi semisal dapat sapi itu berapa kintal? Semisal beratnya 7 kintal sudah. Itu maunya. Tapi jenengan kan juga tidak nimbang kan? Jenengan kan tidak nimbang juga. Hasilnya kemudian belungannya berapa, kemudian jeroannya berapa, kemudian kulitnya, kemudian dagingnya. Ini kan juga tidak sulit. Makanya sudah saya jelaskan tadi untuk lebih hati-hatinya kalau yang seperti itu ya mungkin itu tadi dianggap korban wajib. Hanya harus hati-hati betul. Ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, panitia korban harus betul-betul bisa memilah mana yang wajib dan yang sunnah. Sampun ya, wonten mana? Sampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana ba'da tafarraqan masuman. Allahumma yassir lana jami'a umuri yassir lana fi rizqina wa atina rizqan wasi'an wa ala tayyiban wa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Saing kawula menawi wonten kelepatan apunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.